Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pernikahan, yang kedua poligami, yang ketiga makanan dan minuman yang haram. Baik, yang pertama saya akan memulai dari pernikahan. Pernikahan itu ada hukum nikah. Yang pertama mubah. Nah, mubah ini menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, jika dikerjakan itu ada pahalanya dan ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua itu sunnah. Adapun nikah, hukumnya itu sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah. Yang ketiga itu wajib. Nah, wajib ini sesuai dengan faktor dan situasi. Contoh, jika kondisi seseorang sudah mampu memberi nafkah dan takut jatuh pada perbuatan zina, dalam situasi dan kondisi seperti itu wajib untuk menikah. Lalu yang keempat makruh. Nah, hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan kawinan telah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Dan yang terakhir ini ada haram. Nikah menjadi haram bagi seseorang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Kemudian ada syarat pernikahan. Yang pertama itu kedua mempelai beragama Islam. Nah, pernikahan ini akan dianggap sah apabila kedua mempelai ini beragama Islam. Apabila salah satunya mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka dianggap tidak sah. Yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Mempertegas penjelasan rukun nikah kedua, syarat sah pernikahan dalam agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Kemudian yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal betul dengan latar belakang calon istri agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Yang keempat, tidak sedang berhaji. Pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meski ibadah haji adalah suatu amalan yang baik, yang besar keutamaannya, namun diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang berhaji. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan ini baik dari pihak mempelai pria maupun mempelai wanitanya. Nah, kedua mempelai ini harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan. Rukun nikah itu ada 4. Yang pertama, ada wali. Kemudian, 2 orang saksi, ada mahar, dan ijab qabul. Kemudian dalam pernikahan juga ada talak. Saya akan menjelaskan macam-macam talak. Yang pertama ada talak sani, yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan belum digaulinya. Yang kedua, talak bid, yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas atau suci namun sudah digaulinya atau ditalakkan 3 kali dengan 1 lafaz. Yang ketiga ada talak bain, yaitu talak yang menyebabkan seorang suami tidak memiliki hak rujuk lagi pada istrinya. Yang keempat, talak raj, yaitu talak yang masih bisa dirujuk oleh suaminya walaupun tanpa ridho istrinya. Yang kelima, talak syarih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak karena lafadznya sudah jelas dan nyata. Yang keenam ada talak kinayah, yaitu talak yang membutuhkan niat talak karena lafadznya masih mengandung kemungkinan. Yang ketujuh ada talak munajjas dan mu'alaq. Munajjas adalah talak yang langsung dijatuhkan di tempat atau pada waktu itu juga. Sedangkan talak mu'alaq adalah talak yang masih dikaitkan dengan sesuatu baik perkataan, perbuatan, waktu dan sebagainya. Yang kedelapan ada talak takhir, yaitu talak yang memberikan pilihan kepada pihak perempuan antara berpisahnya dengannya atau tetap bersamanya. Yang kesembilan ada talak wikalah dan kitabah. Wikalah itu talak yang diwakilkan penyampaiannya kepada orang lain, sedangkan kitabah adalah talak yang disampaikan melalui tulisan, kemudian ditetapkan kepada pihak perempuan. Yang terakhir atau yang 10, talak tahrim, yaitu seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, "Kau haram bagi." Kemudian cara rujuk. Dan tata cara rujuk ini dalam masa iddah dengan mengatakan, "Aku rujuk denganmu." Bisa juga dengan kata-kata lain yang intinya semakna dengan kalimat tersebut. Rujuk tersebut harus dihadiri oleh 2 orang saksi sebagai bukti
bahwa pasangan suami istri tersebut sudah kembali bisa bersama dalam satu atap. Sementara untuk rujuk talak 3 harus dilakukan sama seperti melakukan pernikahan, yakni harus ada mahar, wali, saksi, dan tentunya persetujuan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun hal ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena talak 3 menunjukkan istri sudah cerai dan terpisah total dari suami, sehingga jika ingin mendapatkan kembali seorang istri hanya lebih dahulu dinikahi oleh orang lain. Kemudian ada cara menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang pertama, pilih pasangan yang saleh atau salehah yang taat menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketakwaannya daripada kecantikannya, kekayaannya, atau kedudukannya. Yang ketiga, pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya. Yang keempat, niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah. Yang keempat, suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah, seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberi didikan islami pada anak istrinya, memberikan sandang pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surganya, serta dapat menyelamatkan anggota keluarga dari siksa neraka. Dan selanjutnya juga ada hukum menikah tanpa restu orang tua dalam agama Islam. Apabila tidak memberikan restu adalah pihak orang tua dari perempuan, pernikahannya bisa dianggap tidak sah karena selagi masih punya ayah atau saudara laki-laki, perempuan tidak boleh memakai wali hakim untuk menikah. Jika orang tua pihak laki-laki yang tidak memberikan restu, memang tidak akan mempengaruhi rukun sahnya pernikahan, akan tetapi rumah tangga yang tidak dapat restu orang tua akan berkonflik pastinya dan tidak akan bahagia. Banyak orang yang berkonflik dengan orang tuanya karena masalah restu saat menikah, hingga akhirnya memaksa untuk kawin lari dan putus hubungan dengan keluarga kandung. Hal ini tentunya akan menghantui seumur hidup dan membayangi pernikahan kalian. Orang tua sebagai wali juga harus memperhatikan kebahagiaan anak. Jangan jadikan harta dan jabatan sebagai patokan kebahagiaan. Sebisa mungkin bila restu belum ada, diusahakan dan perjuangkan hingga bisa mendapatkannya. Karena seorang tua akan membuat pernikahan yang dijalani jauh lebih berkah dan bahagia. Dan ada juga karena saat ini sedang pandemi. Nah, pandemi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Ada salah satunya faktor yang menyebabkan perceraian ini di pandemi ini itu pastinya ekonomi. Karena banyak suami atau pekerja yang mencari nafkah dalam keluarga tidak dapat bekerja karena efek pandemi ini. Sedangkan kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi semakin meningkat dan bertambah, sehingga menyebabkan istri meminta cerai kepada suami. Dan sekarang saya akan berpendapat sedikit mengenai poligami. Nah, menurut saya ini poligami boleh saja dilakukan dan memang Islam memperbolehkan untuk berpoligami, tapi tetap mengikuti syarat dan ketentuannya. Poligami dilakukan jika memang si lelaki diharuskan menikah lagi dan bisa berlaku adil. Para ulama juga menyarankan poligami dilakukan jika dalam kondisi darurat saja. Seperti contohnya, istri mandul sehingga tidak bisa melahirkan keturunan, atau istri mengidap penyakit yang permanen dan sehingga dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi bukan berarti bersifat bebas. Poligami dilakukan bukan berdasar nafsu birahi belaka dan tidak boleh merendahkan, menghina, apalagi menyiksanya. Dan ini adalah pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis makanan dan minuman halal dan haram. Yang pertama, makanan halal. Nah, makanan halal ini, yang termasuk makanan halal ini adalah makanan yang zat dan cara memperolehnya halal dan tidak dilarang syarak, seperti nasi, sayur, daging, buah, dan sebagainya. Bangkai ikan dan belang juga masih termasuk dalam makanan yang halal. Kemudian makanan yang haram. Nah, makanan yang haram ini adalah makanan yang zat dan cara memperolehnya haram dilarang syarak, seperti makanan dan minuman dari mencuri cara memperolehnya. Dan ada juga bangkai yang haram itu setiap binatang atau burung yang mati dengan sendirinya tanpa dibunuh, seperti itu.
Kemudian ada darah yang mengalir itu diharamkan karena darah itu kotor dan dihindari oleh naluri manusia sehat dapat menimbulkan bahaya juga. Dan yang pastinya daging babi dan daging anjing. Kemudian ada minuman halal. Nah, minuman halal ini yang diizinkan oleh syara dan tidak menimbulkan mabuk seperti teh, kopi, susu, dan sebagainya. Kemudian ada minuman yang haram. Minuman haram ini yang bisa memabukkan seperti khamr. Khamr ini tidak dibolehkan karena mengganggu stabilitas akal dan menghilangkan fungsinya. Selain khamr juga ada bir, ada tuak, arak, dan yang pasti narkotika yang berbahaya itu. Karena ada kandungan zat yang memabukkan. Allah mengharamkan makanan dan minuman dan binatang karena berbagai alasan. Salah satunya karena bisa membahayakan kesehatan tubuh, seperti daging babi yang diharamkan karena cacing pita yang ada pada daging babi tidak baik untuk kesehatan. Nah, hikmah dari makanan, minuman, dan binatang yang dihalalkan itu kita terhindar dari dosa, terhindar dari penyakit, membawa ketenangan hidup dalam sehari-hari, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.